Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul parameter kerajaan Allah. Langsung saja kita buka ayatnya, Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat 23, saudara ya. Saya baca 21, Anda 22, 23-nya sama-sama. Begini kata firman Allah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Teruskan, 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Anda lihat gambar pertama yang saya kasih sama saudara. Disadari atau tidak disadari, orang mengerti atau tidak mengerti, bahwa begini, banyak orang itu ikut Tuhan itu tersandung dalam perjalanannya mengikut dia gitu. Ini penting bagi bagian poin awal ini. Disadari atau tidak bahwa banyak orang tersandung dalam perjalanannya ikut Tuhan. Ya, dalam pengertian begini, dia tersandung ikut Tuhan meskipun dia mungkin masih ke gereja, masih ibadah, imannya masih percaya pada Tuhan, masih ikut Tuhan tapi tersandung. Ibadahnya masih di gereja, belum bergeser ke tempat yang lain, masih Kristen di KTP. Tetapi ternyata imannya tersandung gitu ya, pengikutannya tersandung. Dan contoh jelasnya itu dari ayat yang barusan kita baca. Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus, orang ini tersandung. Jelas Yesus dengan tegas, keras dia berkata begini, "Kamu ini batu sandungan bagiku." Coba Anda lihat ayat ini, Matius 16 ayat 23. Mari sama-sama kita membaca ayat 23 ini saudara ya, 1, 2, dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan ayat ini. Yesus terang-terangan berkata, "Petrus, kamu ini batu sandungan bagiku." Dan dalam ayat ini jelas, Yesus itu konfrontasi ya dengan Petrus. Yang dikonfrontasi Yesus itu bukan Petrusnya. Saya suka ajarkan ini. Yang diserang sama Yesus sebetulnya bukan Petrusnya. Apa yang dikonfrontasi? Apakah yang diserang tegas sama Yesus? Spirit yang ada dalam pikiran Petrus. Ya, Yesus berkata begini, "Enyahlah iblis." Perhatikan, engkau batu sandungan bagiku. Sebab, perhatikan kalimat ini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Spirit dalam pikiran Petrus inilah yang diserang sama Yesus. Karena Yesus berkata, "Petrus, kamu ini tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Dengan kata lain saya simpulkan dengan cepat bahwa seringkali yang membuat kita orang Kristen tersandung seperti Petrus, masih murid, masih ikut Tuhan, imannya masih kepada Yesus, masih percaya sih, tapi percaya yang tersandung. Ikut langkahnya Tuhan, tetapi tersandung. Kenapa tersandung? Karena pola pikir. Spirit cara berpikir yang salah. Bukan memikirkan cara berpikir Allah ukurannya, tapi parameternya cara berpikir manusia. Saya mau ingatkan pagi ini, cara berpikir, pola pikir kita manusia, itu suka membuat kita tersandung ikut Tuhan. Ini kalau dibiarkan tersandungnya bisa gak bangun. Petrus untung dia bangun lagi oleh anugerah Tuhan. Tetap jadi muridnya Tuhan, tetap oleh anugerah Allah
dipercayakan jadi rasul. Kenapa? Dia mau merubah cara berpikirnya. Kalau nggak bertobat, berubah cara berpikir, ya hilang dia. Makanya saya pakai poin awal tadi, disadari atau tidak, banyak orang ikut Tuhan itu tersandung dan hilang loh saudara ya. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah sama saudara mungkin tahun yang lalu. Anda tahu ada seorang worshiper kelas dunia, hebat begitu berarti ya. Seorang worship leader yang dipakai Tuhan dengan hebat. Dia penulis lagu yang hebat. Saya rasa saya nggak berkelebihan dan tidak salah. Bukan menjelekan tapi contoh buat dunia. Karena memang di mana-mana ada kesaksian itu. Saya cuma mengutipkan. Dari sebuah gereja yang sangat terkenal di Australia, ya itu terjatuh, namanya Marty Simpson namanya, Anda tahu. Dia menuliskan di Instagramnya berkata begini bahwa lupakan semua kata-kata rohani, lirik rohani yang saya pernah tuliskan tentang Yesus, lupakan semua. Artinya begini, sepertinya cintanya kepada Tuhan, sepertinya kata-kata kasihnya kepada Tuhan, bahkan pengikutannya dia sama Yesus itu seperti apa ya? Hilang bekas, tanpa jejak. Ya, mengerikan loh saudara ya. Ada banyak orang Kristen memulai kekristenan kayak orang ini. Marty Simpson itu orangnya hebat loh, Marty Simpson, worshiper. Anda kalau lihat lagu-lagunya, kata-kata liriknya tentang Yesus dalam banget. Tapi tiba-tiba mengagetkan, Instagramnya dikatakan, lupakan kata-kata saya, lirik saya tentang Yesus. Dari sebuah gereja yang sangat terkenal, mungkin saya nggak etis kalau sebutkan saudara ya. Jadi nggak jadi saya sebutkan saudara ya. Tapi Anda pasti tahu lah, walaupun saya nggak ngomong gitu ya. Worship leader yang hebat dan tiba-tiba dia ambil keputusan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Pikirannya membuat dia tersandung. Pertobatan dalam pikiran merubah cara pola pikir manusia, pola pikir Allah itu penting loh. Kalau tidak tersandung. Spirit pikiran manusia membuat kita tersandung. Makanya gak heran ada banyak orang dia memulai hidup kekristenannya itu luar biasa, berapi-api. Ada banyak orang Kristen memulai hidup kekristenannya itu apa ya, keren, on fire gitu ya, menggebu-gebu. Memulai hidup kekristenannya istilah orang dunia gila-gilaan, top banget. Ya kayak apa ya, Coca-Cola dikocok, juos naik. Seperti ini loh, kembang api. Ya, kembang api nanti kalau tahun baru dinyalakan Anda lihat. Itu kayak roket kan, meluncur, jos, diar, lalu apa namanya, terang begitu. Tapi pada satu titik, tahu-tahu bus turun dia. Seperti itu ada banyak orang Kristen seperti itu, kayak Petrus. Kayak Marty Simpson, orang yang hebat kelas dunia, yang Tuhan pernah pakai. Tapi tersandung dan tinggalkan Tuhan. Pola pikir. Ada banyak orang pada satu titik ikut Tuhan, dia turun saudara ya. Kayak Coca-Cola, bus, gak lama dia turun. Awal kekristenannya dia mulai dengan gila-gilaan, dengan luar biasa. Pertanyaannya, kenapa tersandung? Kenapa pada satu titik dia jatuh ke bawah? Spirit pola berpikir. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus itu mengajar kepada jemaat di Roma itu seperti ini. Mari sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat ini bicara pertobatan pola pikir. Mungkin saya sedikit ulang walaupun sering saya mengajarkan ayat ini. Tapi tidak ada salahnya ada kitab ulangan diulang sedikit supaya lebih mantap iman kita. Tujuannya apa? Supaya jangan ada di antara kita yang tersandung. Sayang-sayangkan sudah jauh ikut Tuhan. Sudah luar biasa dipakai dengan karunia Allah. Sudah jadi berkat bagi banyak orang model kayak Marty Simpson hamba Tuhan ini. Di satu titik bus dia jatuh, tersandung dan hilang gak bisa bangkit. Sayang kan? Kenapa bisa jatuh tersandung? Pola berpikirnya gak bertobat. Saya ulang sedikit. Perhatikan garis bawah yang saya kasih kepada ada stressing penegasan di situ berarti ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan-jangan
Persoalan banyak orang Kristen di sini hidupnya masih serupa dengan dunia. Jangan-jangan orang ke gereja melayani Tuhan, sudah dipakai Tuhan, terlibat dalam pelayanan, tetapi dalam tanda kutip cara hidupnya dia masih serupa sama dunia. Tapi ke gereja melayani Tuhan, sudah Tuhan pakai, tapi cara hidupnya gak berubah, masih sama dengan dunia. Makanya ada kata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, gak boleh. Yang dilarang oleh Tuhan adalah ini. Cara hidup kita gak boleh sama dengan dunia. Bilang sama-sama saya dunia. Ingat, kata dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini, saya percaya ketika Paulus berkata kepada jemaat di Roma, jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia bukan bicara tempatnya, bukan bicara tempat lokasi. Kata dunia itu bicara sistem yang ada di dalamnya. Kata dunia itu bicara tentang cara hidupnya. Jangan serupa dengan dunia ini, maksudnya adalah nilai-nilai hidupmu, ukuran hidupmu gak boleh sama dengan dunia. Sudah ke gereja, sudah punya iman percaya pada Yesus, sudah melayani Tuhan, sudah dipakai Tuhan. Tapi cara hidupnya, nilai hidupnya, sistem hidupnya, gaya hidupnya masih sama dengan gaya hidup dunia. Itu Alkitab katakan jangan. Nanti apa? Tersandung. Makanya bagaimana caranya supaya kita nggak tersandung? Bagaimana caranya supaya nilai kehidupan kita, bagaimana caranya supaya cara hidup kita nggak sama dengan nilai kehidupan dunia? Berubahlah, tetapi munculkan ayatnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mesti berubah. Bilang sama-sama saya, berubah. Kata berubah saya suka ajarkan terjemahan asli pakai kata metamorfo. Dari kata metamorfo berubah menjadi metamorfosa. Ya, artinya perubahan bentuk yang permanen lewat sebuah proses, bukan instan. Orang Jawa katakan bukan ujuk-ujuk berubah, bukan tiba-tiba berubah. Perubahan permanen, ya perubahan bentuk itu lewat sebuah proses. Prosesnya apa? Pembaharuan lewat budi kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris renewing your mind. Berubah cara berpikir kita. Bahasa Yunaninya lebih tajam, metanoia. Metanoia itu kalau saya simpulkan singkat itu artinya apa? Bertobat. Berpembaharuan budi, berubahlah oleh pembaharuan budimu itu artinya metanoia. Bertobat, apanya yang bertobat pendeta? Cara berpikir kita yang bertobat. Jangan kita ikut Tuhan, jangan kita jadi orang Kristen, apalagi sudah melayani Tuhan. Tetapi cara berpikir kita, nilai-nilai hidup kekristenan kita masih sama dengan nilai kehidupan orang dunia. Cara berpikir kita sama dengan cara dunia. Nanti Anda tersandung kayak Petrus. Sudah jadi murid, itu kan anugerah. Sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tersandung juga. Kenapa? Spirit berpikirnya spirit berpikir manusia. Gak bisa kita ikut Tuhan, gak tahan lama. Nanti pada satu titik pasti jatuh kayak kembang api tadi. Kayak roket, jos. Satu titik, dus, jatuh dia. Ya, gak tahan lama. Sampai kapan coba kita kuat ikut Tuhan? Kalau kita ikut Tuhan pakai cara berpikir manusia. Nilainya nilai ukuran manusia. Parameternya parameter ukuran kita manusia. Gak kuat, gak tahan. Gak tahan lama ikut Tuhan. Pasti kecewa, pasti kepahitan. Nanti pasti nyalakan ini, bahkan Tuhan kita salahkan. Kok susah sih ikut Tuhan? Cara berpikirnya kita manusia. Makanya ikut Tuhan mesti bertobat, renewing your mind. Mesti metanoia. Berhenti kita cara berpikir manusia, ikut Tuhan, pakailah parameternya, parameter cara berpikirnya, berpikir Tuhan, kerajaan Allah. Makanya poin berikutnya saya tuliskan begini, ya dunia dan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu mempunyai parameter atau ukuran nilai yang berbeda. Ukurannya beda.
Saya kasih contoh ya tentang parameter ukuran berbeda. Soal hal yang pertama, soal kebesaran saja. Ya, parameter dunia, ukuran cara berpikir manusia menilai tentang besar itu berbeda loh. Mungkin kita baca dulu ayatnya ya. Lukas 22, 24, 27. Saya baca dengan cepat. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus bertengkar. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara kita? Ribut tukaran, orang Jawa katakan soal siapa yang terbesar di antara kita. Lihat ayat ini. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Mari sama-sama kita baca ayat berikutnya, kata tetapi 2, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus ingin bilang begini, yang terbesar dalam kerajaan Allah itu yang melayani. Ya, bukan yang dilayani. Kalau konsep manusia, yang terbesar, kedudukan tinggi, jabatan paling top keren itu adalah yang duduk. Seperti gambar ini, Anda lihat ya. Pelayan melayani sama yang duduk dilayani. Secara manusia, logika kita, ya yang duduk itu yang lebih besar, yang dilayani bukan yang melayani. Ya, tingkat kebesaran seseorang itu menentukan fasilitas yang dia dapatkan. Ini konsep pemikiran manusia. Ya, yang tinggi jabatannya, ya dia yang dilayani. Semakin tinggi kedudukannya di mata dunia, semakin hebat besar namanya, ya fasilitas yang dia dapat pun lebih besar. Maafkan kalau saya katakan terus terang. Bagi kami, bagi kita teman-teman pendeta, kan ada banyak pendeta nih ya, lagi dengar. Biasanya di antara kita tahulah, kalau kita ngundang tamu atau ada pengurus gereja yang terlibat dalam pelayanan, ada ngundang tamu, Anda tahu ya. Kalau kita ngundang seorang pendeta, kita tahu, wah ini kelasnya pendeta ini mesti hotel bintang 5. Iya kan? Hotel bintang 4. Ya kalau pendeta ini bintang 1 Melati nggak apa-apa. Itu di dunia begitu kan ukurannya. Makin top, makin hebat, ya fasilitasnya makin hebat. Itu di mata manusia. Urusan soal besar saja beda. Mata manusia, pikiran manusia dengan pikiran Tuhan, kerajaan Allah. Tetapi perhatikan konsep yang diajarkan Tuhan. Orang besar di mata dunia adalah yang dilayani. Tetapi di mata Tuhan perhatikan. Tetapi orang besar di mata Tuhan adalah orang yang melayani. Konsep ini kita mesti ngerti loh. Makanya jangan pernah tersinggung ketika kita melayani Tuhan. Kadang ada orang berkata begini, maaf ya kata-kata saya, tapi itu kan sering terdengar di gereja. Gila ini pendeta, gila yang bagian kasih pelayanan. Masa saya disuruh kolektan gitu, keliling ider kolektor. Ada begitu. Saudara, meskipun terima tamu, meskipun kolektan bagian kita, atau bentuk pelayanan yang lain. Natal itu macam-macam pelayanan loh ya. Sebentar lagi kita merayakan Natal di gereja kita masing-masing. Kadang dalam kepanitiaan Natal kita dikasih tugas perlengkapan. Mesti angkat-angkat ini, angkat-angkat ini. Kita berpikir, wah kok dikasih jabatan ini, kok bagian ini. Ingat, di mata manusia mungkin rendah yang kita lakukan. Tetapi di mata Tuhan itu besar loh. Beda konsep loh. Semua bagian pelayanan yang Tuhan percayakan sama kita. Di mata Tuhan besar oleh yang melayani. Di mata dunia yang duduk-duduk dilayani, wah itu yang paling top. Konsep ini saja sudah beda. Parameter ukuran saja bisa beda. Makanya saya sengaja pakai contoh-contoh, ya saya sodorkan sama saudara. Supaya konsep berpikir kita benar. Tujuan apa? Tidak tersandung. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi jemaat kita, jadi jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Gak ada yang tersandung, kecewa. Loh kok gini, kok gini, gak ada. Kita ngerti, oh ternyata melayani itu besar di mata Tuhan. Apapun bagiannya.
Jangan salah konsep, lalu Anda kecewa, mundur, enggak gereja-gerejaan. Salah besar itu saudaranya. Konsepnya mesti lurus. Ngerti yang benar, ngerti yang salah, yang mulia, yang berkenan kepada Allah. Melayani Tuhan itu berkenan. Apapun bagian kita. Yang kedua, berbeda apa lagi? Soal ukuran, soal parameter, soal kemenangan, soal menang. Lihat gambar berikutnya. Menangnya kita bagaimana sih saudara? Ingat tujuan kita ya, kita itu sedang berlomba, bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Ya, serupa karakter kita. Ya, sifat cara berpikir kita itu yang menentukan tindakan kita. Makanya pola berpikir mesti diubah. Cara berpikir kita itu menentukan tindakan kita yang kita lakukan. Nah, tindakan kita yang kita lakukan setiap hari jadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita lakukan terus itu namanya jadi karakter kita. Karakter yang kita terus lakukan, jalankan jadi budaya kita. Budaya kerajaan Allah. Nilainya nanti sama dengan Tuhan. Serupa seperti Kristus. Kalau sudah membudaya, mendarah daging. Tapi langkah awal, starting point awalnya adalah cara berpikir kita, mindset. Mesti renewing your mind. Dibaharui dulu, bukan pakai cara berpikir manusiawi, ikut Tuhan, melayani Tuhan, mesti cara berpikirnya kerajaan Allah. Ingat, tujuan kita berlomba adalah sampai menang itu begini, serupa seperti Kristus. Anda lihat contoh tentang gambar ini. Ini contoh gambar tentang Abraham sama Lot. Bertengkar para gembala mereka. Abraham itu om yang baik, engku yang baik dia. Yang ngomong gini sama Lot, Lot, lu keponakan, kita ini kerabat. Jangan sampai kita ribut bertengkar didengar sama orang luar sana, sorak-sorak. Mereka senang, memalukan kalau orang kesan ribut. Ribut mungkin ada, cepat selesaikan. Ya, jangan sampai ribut jadi besar, pertengkaran besar, gak ada penyelesaian. Malu apa kata dunia gitu. Keributan kok terus gitu. Akhirnya Abraham berkata begini, sudah deh, silakan kamu pilih yang mana. Negeri yang mana, tanah yang mana. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kamu pilih timur, aku pilih barat. Terserah, pilih yang mana. Istilahnya apa? Dalam ayat ini baca di rumah ya. Abraham ini ngalah. Coba menurut pemikiran dunia, cara berpikir kita, dunia, nilai dunia, cara hidup dunia. Orang ngalah itu disebut apa? Oh, kalah dia. Contoh dalam diskusi, contoh dalam berdebat sebuah rapat. Kalau kita berpikir, wis ngalah, kalau udah kalah nanti ribut. Dalam diskusi debat kalau kita ngalah, ya disebut kalah kita. Seperti itu dalam rapat kan. Kadang kita ngalah, kadang dalam diskusi saya pun ngalah. Rapat pun kadang kala saya ngalah. Ketika orang gak bisa memahami pemikiran saya ke depan, orang mungkin cerdas segala macam, ya lebih baik saya diem. Tapi orang berkata apa? Ketika kita diam, ketika kita rem, ketika kita berhenti, ketika kita ngalah. Orang katakan apa? Lu kalah gitu. Abraham itu di mata dunia dia kalah. Tapi ternyata di mata Tuhan itu menang. Justru orang yang menang itu orang yang mengalah seperti ini. Saudara, dan Anda lihat dalam kisah tentang Abraham sama Lot. Lot akhirnya pilih Sodom Gomora. Yang dia katakan hijau seperti tanah Mesir, kayak taman Tuhan. Tapi binasa, hancur keluarganya. Istrinya jadi tiang garam. Ini keluarga yang berantakan gara-gara tinggal di Sodom kan. Terjadi perzinaan, incest antara bapak sama dua anak perempuannya. Lahirlah Bani Amon, lahirlah Moab. Yang dilarang Tuhan datang ibadah kepada Tuhan. Ada tahu cerita itu. Sampai urusan rohani pun rusak, salah pilih. Kelihatannya menang. Lihat ujungnya. Kadang ngalah itu penting loh saudara ya. Ngalah itu ternyata cara berpikirnya Tuhan loh. Kalau kita mau menang-menangan saudara ya. Bagaimana coba? Dalam urusan menang saja ya. Urusan kemenangan saja. Berpikirnya kerajaan Allah sama dunia bertolak belakang. Jadi kalau hari ini Anda dalam sebuah persoalan urusan kayak begini. Orang yang ngalah itu Alkitab katakan nanti ujungnya pasti menang. Betul kata orang dunia berkata juga ada filosofi istilah berkata ngalah untuk menang. Kelihatannya kalah, oh dia kalah. Tapi ujungnya Tuhan kasih kemenangan. Saya kasih contoh lagi tentang ukuran parameter namanya dikasih.
Istilah dunia dikasihi itu begini, Anda lihat gambar ini. Dikasihi itu ya, jangan pernah mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran materi. Kalau dunia namanya dikasihi ya, wah dikasih materi. Apalagi kasih kenyamanan, dikasih kemudahan, dimanjakan. Nah, mengasihi dalam kerajaan Allah, Anda menilainya, cara berpikir nilainya jangan kayak berpikir manusia di dunia. Namanya mengasihi itu ya dikasih kenyamanan, dimanja-manja, dikasih berkat, dikasih mujizat, dikasih kemudahan dan segala macam. Itu cara berpikir kita manusia yang terbatas. Justru yang namanya dikasihi, yang namanya Tuhan mengasihi kita itu kayak ayat ini. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Keras, tapi ini mengasihi yang benar kata Tuhan. Coba kita sama-sama baca ya. Walaupun gak enak, tapi ini kenyataannya. Ini cara berpikir yang benar kerajaan Allah kayak begini. Mengasihi itu dikasih itu begini. Sama-sama baca Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Waduh, keras ini ayat. Tapi saya ingin setiap Anda mendengar pengajaran firman yang saya sampaikan sama saudara, kalau ada ballpoint, ada pensil, kertas, catat, ulang lagi. Karena ini cara berpikir dunia sama Tuhan tuh beda jauh. Supaya Anda ingat ya, bahwa ternyata konsep berpikir, nilai berpikir kerajaan sorga Tuhan sama dunia beda. Cara berpikir kita sama cara berpikirnya Tuhan beda jauh. Bagi kita dikasih itu dimanja-manja. Tuhan katakan enggak. Perhatikan kalimat ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Di manakah terdapat anak? Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Darahnya dialirkan di tubuh kita. Ada darah Yesus di tubuh kita. Kita itu ada darahnya Tuhan. Darah daging. Kalau kita menyebut anak kita, anak asli lahir dari kandungan saudara suami istri, itu darah daging kan, ada darah kita, orang tua di anak kita. Ada darah Yesus loh dalam tubuh kita, makanya kita disebut anak. Saudara percaya, saudara semua adalah anak-anak Tuhan? Lihat ayat ini kalau kamu anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak itu dihajar. Bedakan kata diajar sama dihajar. Beda. Diajar itu nggak ada sakitnya. Diajar itu nggak ada apa ya, susahnya nggak ada. Ya, 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10 itu diajar. Ini budi, tulisannya begini ya, itu diajar. Ini bukan diajar Pak, dihajar. Tahu dihajar? Ada banyak, pernah nggak dengar orang Kristen berkata begini, Pak Pendeta, Cik, Pak Bu, saya ini rasanya makin ikut Tuhan, makin setia, makin kesini, makin saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kok kelihatannya banyak susah ya, kok banyak penderitaan ya, kok banyak problem ya. Orang yang ngomong begini, ini namanya ngomel. Orang Kristen yang ngomong begini berarti dia gak ngerti nilai-nilai kerajaan Allah. Cara berpikir sorga dia gak tahu. Jelas dia keberatan. Ketika Tuhan sedang hajar dia, disesah, terima ganjaran, dia kelihatannya gak terima. Kok tambah gak enak sih? Lalu dia mulai mundur dari Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Memang itulah cara Tuhan. Lihat Abraham, dia ngalah, tapi menang kan ujungnya. Cara berpikirnya beda. Jangan lalu saudara mengalami problem. Percaya begini ya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi padang gurun, Tuhan izinkan hidup kita berjalan di padang gurun, Tuhan pasti punya tujuan. Setiap kali Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang gak enak di hati kita, gak nyaman, kita gak ngarep ngalami seperti itu. Tetapi dalam tanda kutip, kalau Tuhan izinkan Anda mau apa, itu pasti ada proses. Tuhan sedang kasih hajaran sama kita supaya kita ngerti caranya dia. Di balik itu semua,
tujuan Tuhan supaya kita serupa dengan gambarnya. Nanti menang-menang, tidak ada kok orang yang mengalami masalah itu kalah. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Dia sedang memproses saudara. Dia sedang mendidik, mengcastening, dikasih ganjaran. Di castening, hajar di sini tuh bisa juga dikatakan castening, ada didikan supaya naik kelas, supaya tingkatnya lebih tinggi. Kalau Tuhan gak hajar kita, tetap iman kita gak bisa serupa dengan Kristus. Pola berpikir kita mesti seirama dengan pola berpikirnya Tuhan. Supaya apa? Gak tersandung. Kalau Anda kecewa, kok gini sih ikut Tuhan. Makin setia doa pagi, bangun pagi-pagi sama Pak Yohanes ikut doa paginya di YouTube-nya Jombang. Kok saya ngalami ini, tapi saya percaya ya. Ya, setiap kali Anda bangun pagi ikut prosesnya Tuhan, walaupun di dalam masalah sekalipun Anda setia cari Tuhan, dalam nama Yesus saya katakan, Anda pasti terima jalan keluar, kemenangan daripada Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tidak kasih kemenangan, sedang dididik. Anda sedang dibawa saudara naik level up. Tuhan mau bawa saudara naik saudara ya. Itu proses, memang begini kok cara Tuhan. Orang mengeluh nggak ngerti caranya Tuhan, makanya tersandung. Bisa loh pelayan Tuhan tersandung kayak Petrus, kayak Marty Simpson, hilang jejak. Ada banyak ya kayak orang kayak Petrus ya. Karena cara berpikir ini saking kecewa sama Tuhan. Lihat Petrus, dia berkata apa? Sampai bersumpah, sampai mengutuki. Aku enggak kenal Yesus itu siapa. Loh, jejak muridnya enggak ada, hilang tanpa bekas loh mulutnya. Biasanya orang kekristenannya kan, wah kalau cinta mula-mula gila-gilaan kan saudara ya. Cerita Yesus, ngomong Yesus tiap hari. Ngomong sama orang, oh Yesus hebat dahsyat. Begitu dia kecewa, tersandung dengan spirit berpikirnya. Yesus itu hilang di mulutnya. Ngomong cinta hilang tanpa bekas, jos langsung turun habis. Kenapa begitu? Pola berpikir. Semuanya berbeda. Makanya setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, segera bertobat. Apanya bertobat pendeta? Pola berpikir. Kalau enggak, jatuh kita. Enggak bisa tahan lama ikut Tuhan. Kecewa-kecewa, saya kasih tahu. Makanya begitu orang jadi Kristen, langkah kedua adalah ini. Pikiran mesti berubah. Kalau enggak berubah, hilang kita. Kalau enggak berubah, cara berpikir kita ikut cara berpikir Tuhan. Enggak kuat, enggak mampu kita ikut Tuhan. Karena ternyata ikut Tuhan itu ada prosesnya. Ada yang namanya ganjaran-ganjaran diberi sama Tuhan. Bukan mau hancurkan kita. Jadi kalau pagi ini di antara saudara sedang mengalami proses. Ada masalah kah? Ada kesulitan kah? Itu proses sedang dididik sama Tuhan. Sedang didisiplin sama Tuhan. Supaya cara berpikir kita, karakter kita seperti karakternya Kristus. Dan di ujungnya kalau kita ikuti irama berpikirnya Tuhan, pasti menang. Pasti ngalami keberkatan seperti Abraham. Tidak mungkin tambah jatuh. Tuhan didik kita bukan mau hancurkan kita kok. Jadi kalau hari ini di antara saudara sedang mengalami ganjaran, didikan, casteningnya Tuhan. Percaya gini, Tuhan bukan benci sama saudara. Tuhan bukan gak sayang sama saudara. Orang yang dikasihi Tuhan itu ngalami didikan Tuhan. Istilahnya keras, hajaran. Bapak itu mesti hajar anak. Supaya apa? Supaya lu makin bener. Disiplinnya benar, budaya hidup kita benar, karakternya benar, makin lurus cara berpikir kita seperti Kristus. Seringkali Tuhan ajar kita lewat proses kehidupan. Supaya apa? Perubahan bentuk yang permanen itu bukan instan, tapi lewat proses. Prosesnya ya ini loh. Tapi ketika kita diproses, nggak ada yang kecewa. Saya ngalami proses. Anda pun ngalami proses. Saya bisa duduk di sini, bisa ngajar saudara, nggak instan saudara ya. Proses kehidupan saya alami, macam-macam di belakang sana saya lewati. Tapi saya nurut, pikiran saya tundukkan di bawah pikiran Kristus. Mau berontak pikiran, mesti nurut saudara ya. Dan kita nurut, dibentuk jadi indah memuliakan Tuhan.